Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tegar Dwi Setianam, NIM 41820010006. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar 2, yaitu ringkasan dari pertemuan 12 sampai dengan pertemuan 15. Yang pertama itu ada materi tentang regresi linear. Pendahuluan. Apa sih regresi linear itu? Regresi linear adalah metode statistika yang digunakan untuk membentuk model hubungan antara variabel terikat, dependen, responden, atau Y, dengan satu atau lebih variabel bebas, yaitu independen, prediktor, atau X. Apabila banyaknya variabel bebas hanya ada satu disebut sebagai regresi linear sederhana. Sedangkan apabila terdapat lebih dari satu variabel bebas, disebut sebagai regresi linear berganda. Analisis regresi setidak-tidaknya memiliki 3 kegunaan, yaitu untuk tujuan deskripsi dari fenomena, data, atau kasus yang sedang diteliti, untuk tujuan kontrol, serta untuk tujuan prediksi. Regresi mampu mendeskripsikan fenomena data melalui terbentuknya suatu model hubungan yang bersifatnya numerik. Regresi juga dapat digunakan untuk melakukan pengendalian atau kontrol terhadap suatu kasus atau hal-hal yang sedang diamati melalui penggunaan model regresi yang diperoleh. Selain itu, model regresi juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan prediksi untuk variabel terikat. Selanjutnya itu koefisien regresi dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, intercept. Intercept adalah suatu titik perpotongan antara suatu garis dengan sumbu Y pada diagram atau sumbu Cartesius saat nilai X sama dengan 0. Intercept hanyalah suatu konstanta yang memungkinkan munculnya koefisien lain di dalam model regresi. Intercept tidak selalu dapat atau perlu untuk diinterpretasikan apabila data pengamatan pada variabel X tidak mencakup nilai 0 atau mendekati 0. Maka intercept tidak memiliki makna yang berarti sehingga tidak perlu diinterpretasikan. Yang kedua itu ada slope. Dalam konsep statistika, slope merupakan suatu nilai menunjukkan beberapa besar kontribusi atau sumbangan yang diberikan suatu variabel X terhadap variabel Y. Nilai slope dapat pula diartikan sebagai rata-rata, pertambahan, atau pengurangan yang terjadi pada variabel Y untuk setiap peningkatan satu satuan variabel X. Adapun contoh kasusnya yaitu data disajikan dalam bentuk tabel di mana X merupakan umur mobil sedangkan Y adalah harga mobil tersebut sebagaimana terlihat di bawah ini. Bisa lihat tabel di bawah ini yaitu ada usia mobil dalam hitungan tahun dengan variabel X, harga mobil dengan hitungan US dollar, yaitu variabel Y, dan di sampingnya itu XY dan X kuadrat. Pada baris pertama yaitu 5 pada X, Y itu 85, maka XY yaitu 425, X kuadrat yaitu 25. Pada X 4, Y 103, maka XY yaitu 412, X kuadrat 16. Pada variabel X, pada baris ketiga yaitu ada 6, Y itu 70, maka XY 420, dan X kuadrat yaitu 36. Begitupun selanjutnya dan seterusnya, sampai pada baris terakhir yaitu 58 pada variabel X, dan variabel Y itu 975, dan XY hasilnya 4732, X kuadrat, maka itu adalah 326. Tabel di atas menyajikan data dengan variabel X adalah umur mobil dan variabel Y adalah harga. Hasil estimasinya adalah sebagai berikut. Jumlah X sama dengan 58, jumlah Y sama dengan 975, jumlah XY sama dengan 4732, dan jumlah X kuadrat sama dengan 326. Maka X, SXX sama dengan jumlah X kuadrat dikurang dalam kurung jumlah X kuadrat
dibagi N sama dengan 326 dikurang 58 pangkat 2 dibagi 10 sama dengan 20.182. Selanjutnya itu S, X, Y sama dengan jumlah XY dikurang jumlah X dikali jumlah Y per N. Maka sama dengan 4.732 dikurang dalam kurung 58 dalam kurung 975 per 10, yaitu hasilnya minus 408.909.000 rupiah. B1 sama dengan S XY per SXX sama dengan, berarti itu minus 408.909.000 rupiah per 20.182.000 rupiah. Maka hasilnya yaitu sama dengan minus 20.26. B0 sama dengan 1 per N. Jumlah Y dikurang B1 jumlah X sama dengan 1 per 10 dalam kurung 975 dikurang minus 20.26 dikali 58. Maka hasilnya itu 195,47. Sehingga persamaan regresinya menjadi Y pangkat sama dengan 195,47 dikurang 20,26X. Dari hasil estimasi yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa setiap umur mobil bertambah 1 tahun, maka harga mobil tersebut akan turun sebesar 2,026 US dollar. Selanjutnya itu ada korelasi sederhana. Analisis korelasi sederhana. Hubungan yang paling sederhana antara dua buah variabel X dan Y disebut dengan korelasi sederhana atau derajat asosiasi. Apabila antara variabel X dan Y yang masing-masing mempunyai skala pengukuran sekurang-kurangnya interval dan hubungannya merupakan hubungan linear, maka keeratan hubungan antara kedua variabel itu disebut dengan korelasi Pearson yang diberi simbol RYX untuk sampel dan untuk populasi. Selanjutnya itu definisi koefisien korelasi Pearson antara Y dengan X didefinisikan sebagai berikut. Bisa dilihat di sini ada rumusnya. Arti koefisien korelasi. Definisi koefisien korelasi terletak antara minus 1 dan 1 atau minus 1. RYX plus 1. Jika RYX sama dengan 1 menunjukkan hubungan linear positif sempurna antara X dan Y, dalam arti makin besar harga X makin besar pula harga Y, atau makin kecil harga X makin kecil pula harga Y. Jika RYX sama dengan minus 1 menunjukkan hubungan linear negatif sempurna antara X dan Y, dalam arti makin besar harga X makin kecil harga Y, atau makin kecil harga X semakin besar pula harga Y. Jika RYX itu sama dengan 0 menunjukkan tidak ada hubungan linear antara X dan Y. Yang ketiga itu ada uji hipotesis rata-rata regresi non-linear. Regresi non-linear yaitu analisis regresi merupakan metode dalam statistika yang digunakan untuk mengetahui pola hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Kutipan dari Hosmer dan Lemeshow tahun 2000. Contoh model regresi nonlinear dalam antara lain model parabola, kuadratik, hiperbola, dan lain-lain. Secara umum, model regresi nonlinear dapat dinyatakan dalam persamaan Y sama dengan F dalam kurung X beta plus E. Langkah analisis. Yang pertama, melakukan penaksiran garis regresi untuk memprediksi pola hubungan antara variabel respon dengan variabel Y dan variabel prediktor dengan variabel X. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat scatter plot antara Y dan X. Model linear memiliki kurva yang membentuk garis lurus, sedangkan untuk model nonlinear memiliki kurva yang membentuk garis lengkung. Bentuk persamaan matematis model regresi nonlinear ada beberapa jenis, diantaranya yaitu polinomial dengan contoh
Y sama dengan beta 0 plus beta 1X plus beta 2X kuadrat plus E. Itu disebut kuadratik. Dan yang kedua itu Y sama dengan beta 0 plus B1X, beta 1X plus beta 2X kuadrat plus beta 3X pangkat 3 plus E disebut kubik. Dan ada juga eksponensial dengan contoh Y sama dengan beta 0 E pangkat beta 1X plus E. Dan yang kedua itu melakukan transformasi dari bentuk nonlinear ke bentuk linear untuk mendapatkan linearitas dari hubungan nonlinear. Selanjutnya itu yang terakhir ada statistika pada bidang informatika. Apa sih tujuannya? Tujuan statistik di bidang informatika adalah suatu pendekatan modern untuk menyajikan mengenai konsep-konsep dasar dan metode statistik secara lebih jelas dan langsung dapat membantu seseorang di dalam pengembangan daya kritik dalam suatu kegiatan pengambilan keputusan dengan menggunakan cara-cara kuantitatif. Selanjutnya itu peranan statistika dalam informatika. Yang pertama, dalam pembuatan perangkat lunak. Langkah yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang programmer sebelum membuat sebuah perangkat lunak adalah melakukan studi kelayakan atau feasibility study. Langkah yang kedua, pada langkah inilah statistika diperlukan, seperti misalnya untuk mengetahui siapa yang akan menggunakan aplikasi yang akan dibuat, apakah para pengguna pemilik pengetahuan tentang komputer, dan lain sebagainya. Dan langkah yang terakhir yaitu dengan begitu programmer dapat menentukan seperti apa interface, input, dan output dari aplikasi yang dibuat sehingga dapat menghasilkan aplikasi yang user-friendly. Dan yang kedua itu dalam pembuatan statistik dalam blog atau website. Yang pertama itu dengan memiliki pengetahuan tentang statistika, seorang webmaster mampu membuat sebuah aplikasi statistik berbasis web yang disematkan ke dalam blog atau website dalam bentuk plugin ataupun web service. Contoh aplikasi statistik ini diantaranya Google Analytics, Sitemeter, dan lain-lain. Yang kedua, dengan menggunakan aplikasi ini, pemilik blog atau website dapat mengetahui jumlah pengunjung blog atau website mereka. Dan yang terakhir, aplikasi ini biasanya ditampilkan dalam bentuk diagram maupun tabel. Berikut penjelasan dari saya pada tugas besar 2 ini. Jika ada kekurangan dan kesalahannya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.